Guys, jadi di sini kita mau sharing session aja nih tentang demokrasi. Tapi sebelum itu aku nggak sendiri. Di sini tuh ada siapa? Ada Karin. Halo, di sini juga ada Al. Ya, jadi di sini aku ditemani oleh dua teman-teman aku. Jadi sharing session sekarang tuh kita mau ngomongin tentang demokrasi. Karena jujur di zaman sekarang demokrasi itu lagi lagi panas lah karena pemerintahnya juga lagi gitu. Jadi kita tuh mau membahas lagi pengertian mengenai demokrasi teh kayak gimana gitu. Kan? Jadi sebelumnya di sini aku bakal ngejelasin dulu apa itu demokrasi. Jadi demokrasi itu sistem pemerintahan yang mementingkan partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Jadi tujuannya tuh menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan prinsip keadilan, kejujuran dan keterbukaan sebagai landasan. Jadi demokrasi itu kayak sama kayak musyawarah nggak sih guys? Kayak pilihan harus adil. Iya, pilihannya tuh harus adil kayak di sila keempat ya. 5 dong. Oh iya 5, benar. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya benar. Jadi pokoknya inti dari demokrasi itu kita tuh harus adil kepada sesama manusia, masyarakat dan lain-lain. Ya, semuanya harus adil. Ya, musyawarah pokoknya dalam hal apapun itu. Ya, Al mau ngomong apa coba? Bagaimana sih suatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokrasi? Bagus juga pertanyaannya ya. Jadi katanya tuh gimana sih si negara itu tuh bisa dikatain kayak demokrasi tuh buat apa? Nah, jadi aku pernah baca ya di artikel-artikel gitu. Jadi kayak si negara itu tuh bisa dianggap demokrasi itu ada beberapa syarat. Yang pertama tuh negaranya tuh harus bisa membagi dan memisahkan kekuasaan negara. Dan yang kedua tuh bisa menjamin dan melindungi HAM. Terus yang ketiga juga mendasarkan tindakan pada undang-undang. Yang keempat, diselenggarakannya undang-undang itu. Dan yang terakhir itu diselenggarakannya suatu peradilan administrasi. Nah, jadi itu. Jadi si suatu negara tuh bisa dikatakan demokrasi setelah memenuhi 5 syarat tersebut. Nah, di sini juga bakal dijelasin jenis-jenis demokrasi. Nah, di sini ada jenis-jenisnya. Jenis demokrasi berdasarkan prioritas. Yaitu ada demokrasi konstitusional. Apa itu yang disebut dengan demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang berlandaskan kepada kebangsaan atau individualisme. Lalu selanjutnya ada demokrasi rakyat. Apa yang dimaksud demokrasi rakyat adalah merupakan salah satu jenis demokrasi yang berhaluan Marxisme atau komunisme. Nah, udah segitu doang. Ya. Bagus juga ya guys. Jadi sebenarnya fungsi dari demokrasi ini teh untuk apa sih? Jadi aku mau nyingkatin aja ya kesimpulan dari pembicaraan kita selama ini. Jadi fungsi demokrasi itu tuh sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintah secara bebas serta adil dalam pemilihan umum. Contohnya tuh kayak pilkada, pilpres. Nah itu kan kita diselenggarakan dengan musyawarah ya, demokrasi dengan pemilihan secara bebas. Nah itu tuh fungsinya biar adil ya, meskipun kita nggak pernah tahu ya dalam politik ya tuh adil apa enggak gitu. Cuma ya setidaknya kita sudah melaksanakan dalam diri kita untuk berdemokrasi. Mungkin dari gitu ya dari kita atau ada yang mau ditambahin? Sudah cukup. Ya. Demokrasi cukup segitu aja. Mungkin pembahasan kita tentang demokrasi cukup sampai sini. Mungkin kalau di lain waktu kita ada kesempatan untuk berbincang bersharing session lagi, kita bisa nanti sharing lagi aja ya guys. Jadi sekian, mohon maaf ya guys kalau bisa ada salah kata atau penyampaian yang kurang tepat. Ya ilmu kita yang masih kurang juga, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.